Tapi sudah dekat lagi. Sedikit lagi. Ya, berhasil. Tunggu. Tunggu. Oh, di sini Ranger Leo. Halo Leo, lihat ilama milikku. Hah? Baik, memang bukan milikku. Saat ini aku sedang merawat Spitz, ilama milik sepupuku, tapi aku tidak tahu apa-apa. Oh, Ilama. Jangan khawatir, Peo. Kami akan membantu. Apa ada yang mengatakan lama? Hai, Kathy. Peo ingin mengetahui lebih banyak tentang Ilama. Dia sedang membantu merawatnya. Aku baru saja mengirim fotonya padamu. Oh, lucu sekali. Aku tidak sabar lagi ingin tahu lebih banyak. Serahkan saja pada kami, Peo. Sebentar lagi aku akan menelponmu. Ranger, selesai. Ranger selesai. Kau dengar itu, Spitz? Aku akan mempelajari semua tentangmu. Kita akan menjadi sahabat. Hah, biar kutunjukkan bunga kesukaanku. Letaknya agak jauh dari sini. Tapi aku ingin tahu. Coba lihat. Ini dia. Lama. Lama adalah herbivora. Itu berarti mereka hanya makan tanaman. Setelah lama mengunyah makanannya, menelannya, lalu membawanya kembali ke mulutnya. Dan mengunyahnya lagi sebelum ditelan lagi. Lama itu kuat. Mereka bisa menahan kondisi berat seperti suhu ekstrim dan mereka hanya perlu sedikit air. Lama adalah hewan beban. Hewan yang membantu manusia membawa barang. Namun, kalau bebannya terlalu berat, hewan keras kepala ini mungkin menolak bergerak dan malah berbaring di atas tanah. Sepertinya merawat Ilama itu cukup mudah. Itu pasti Peo. Tepat pada waktunya. Hai, Peo. Leo, tolong! Ah, ada apa? Aku mau menunggang Spitz dan sekarang aku tidak bisa turun. Aku mau kemana, Spitz? Berhenti! Dia tidak mau berhenti. Leo, apa yang harus kulakukan? Ini berbahaya. Oh, tidak. Bertahanlah, Peo. Kami akan segera datang. Ranger selesai. Aku mendapatkan lokasinya. Kerja bagus, Kathy. Ayo. Sampai bertemu di bawah. Ranger Leo, semua siap. Woohoo! Ranger kecil menuju penyelamatan. Platipu 1, dinyalakan. Kita berangkat. Jetpack dinyalakan. Peo, Hei teman-teman. Bertahanlah, Peo. Tolong berhenti bergerak, Spitz. aku rasa dia takut pada kita. Tidak apa, Splits. Kami adalah temanmu. Tidak perlu takut pada kami. Ayo sini. Di sana berbahaya. Tidak apa. Kami tidak akan melukaimu. Tidak. Tolong. Piko. Split berhenti. Bagaimana cara membuat Ilama berhenti? Dengan menambahkan beban pada punggungnya. Hero, aku ingin kau mendarat di atas Split. Mereka kurang berat. Leo, kami membutuhkanmu. Baiklah. Tidak berhasil, Kathy. Kita semua akan jatuh. Tunggu, berhenti. Ranger Rocky. Halo, Ranger kecil. Semua baik-baik saja? Kau menyelamatkan kami. Kenapa kalian semua menunggang lama? Aku sedang berusaha mengajak Spitz melihat bunga kesukaanku. Aku membantu sepupuku merawatnya. Dan kami berusaha menghentikan Spitz karena dia sudah lepas kendali. Theo tidak bisa turun. Hati-hati. Terima kasih Ranger Rocky. Iya, sama-sama. Dia ini memang lama yang sangat lucu. Spitz tidak selucu itu. Aku keliru. Manusia dan Ilama tidak bisa berteman. Dia tidak mau mendengar dan dia berbahaya. Dia meludahiku. Ih, menjijikan.
Jangan terlalu cepat menilai, Peo. Hmm. Lama biasanya pendiam dan lembut. Mereka hanya meludah jika merasa terancam atau terganggu, dan seringkali ditujukan pada lama yang lain. Manusia dan lama tentu saja bisa berteman. Malahan, lama sangat membantu kita. Tidak hanya untuk membantu membawa barang-barang, mereka juga menjaga hewan ternak seperti domba. Kotoran kering mereka juga bisa berguna sebagai bahan bakar atau pupuk. Apa kau pernah mencoba berteman dengannya, Peo? Tidak juga. Aku memang bicara padanya, tapi lalu aku terbawa suasana. Benar sekali. Maaf aku mengatakan itu, Spitz. Jangan meludah lagi. Semangat, Peo. Serahkan pada kami. Kami akan membantumu berteman dengan Splits. Ya, persahabatan itu memang indah. Kedengarannya itu ide yang sangat bagus, Ranger kecil. Baiklah, sampai nanti. Selamat tinggal, Ranger Rocky. Hei, Peo. Lihat ini. Hero belajar trik baru hari ini. Itu keren sekali. Tunggu. Hah? Peo, aku rasa Spitz lapar. Ini Spitz. Oh tidak lagi, tidak. Hah, dia memakannya. Spitz makan tanamanku. Dia menerima hadiahku. Sekarang kami berteman. Selamat ya, kalian berteman sekarang. Kau mau lagi? Oh tidak, ini tidak mungkin. Aku kehabisan tanaman. Spitz, kembali. Tenang, Peo. Aku rasa Splits suka makan tanaman itu. Kita hanya perlu mencarikannya lagi. Ayo kita berpencar dan mencarinya. Tentu saja. Tunggu aku, Spitz. Kita pasti akan menjadi sahabat terbaik. Kalian menemukannya? Tidak. Aku juga tidak. Di sini teman-teman, aku menemukannya. Peo, itu berbahaya. Oh. Jauh dari sana. Tapi sudah dekat lagi. Sedikit lagi. Ya, berhasil. Oh, Spitz, kau menyelamatkanku. Peo, kau tidak apa-apa. Tentu saja, Spitz menyelamatkan aku. Aku rasa dia hanya ingin menyelamatkan tanamannya. Kau berhasil, Peo. Sekarang kalian berteman. Hore! Sekarang, ayo kita lihat bunga kesukaanku bersama-sama. Misi berhasil. Aku senang karena Peo dan Split sekarang berteman baik. Selamat Hari Paskah, Ranger kecil. Ini telur Paskah yang sudah kuwarnai. Selamat Hari Paskah, Ranger Rocky. Wow, telur-telurnya cantik sekali. Terima kasih, Ranger Rocky. Aku harap kalian menikmatinya. Sampai jumpa lagi, Ranger kecil. Sampai jumpa, Ranger Rocky. Sekarang apa yang harus kita lakukan dengan telur Paskahnya? Hero! Penyelamatan telur yang luar biasa, Leo. Ini adalah telur Paskah, Hero. Ini adalah telur yang sudah diwarnai. Kita merayakan Paskah dengan telur ini. Aku tahu apa yang akan kita lakukan dengan ini. Ayo kita lakukan perburuan telur Paskah untuk Hero. Kita bisa sembunyikan telurnya dan Hero akan mencarinya. Itu kedengarannya sangat menarik, Leo. Hai Junior Ranger Kale, selamat Hari Paskah. Kau sedang apa hari ini? Hai Leo, selamat Hari Paskah juga. Aku sudah melakukan perburuan telur Paskah dan coba lihat apa yang kutemukan. Ini telur Paskah raksasa, warnanya hijau dan telurnya masih hangat. Wow, ukurannya hampir sebesar wajahmu, Kyle. Kubilang juga apa? Burung apa yang mengeluarkan telur sebesar ini ya? Jangan-jangan ayam raksasa. Aku rasa ayam raksasa itu tidak ada, Kyle. Tapi aku bisa mencari informasi lebih banyak lewat komputerku. Wah, keren. Saat kalian mencari informasi, aku akan cari telur Paskah yang lain. Ranger selesai. Ranger selesai. Baiklah, ayo kita cari tahu lebih banyak tentang telur raksasa itu. Aku sudah mencarinya, Leo. Aku baru mengirim fotonya ke komputer. Bagus. Sampai nanti, Hero. Ini dia. Telur itu bukan dihasilkan oleh ayam raksasa, tapi dihasilkan oleh burung emu. Burung emu. Benar sekali.
Burung emu adalah burung terbesar kedua di dunia setelah burung unta. Sementara telurnya lebih kecil dari telur burung unta. Telur burung emu ukurannya 8 kali lebih besar dari telur ayam. Omong-omong, telur itu tidak diwarnai. Jadi tidak ada yang mewarnainya. Jadi warna kulit telurnya memang hijau. Benar sekali. Seperti halnya burung unta, burung emu adalah burung yang hidup di daratan. Karena ukuran tubuh mereka yang besar, sayap mereka terlalu kecil dan terlalu lemah untuk terbang. Sarangnya di daratan, dan mereka menjaga telur-telur mereka agar tetap hangat. Tadi Kyle bilang telurnya masih hangat. Mungkin telurnya terpisah dari sarangnya. Iya, aku rasa begitu, Leo. Hai Kyle, Hai Leo, lihat, aku menemukan telur lagi. Aku akan memenangkan perburuan telur untuk tahun ini. sepertinya kau sangat menikmati perburuannya, Kyle. Kami punya informasi tentang telur raksasa yang kau temukan. Itu bukan telur Paskah. Itu adalah telur burung emu. Apa? Telur burung emu? Benar, telurnya tidak diwarnai warna hijau. Warnanya memang hijau. Dan kami rasa telur burung emu terpisah dari sarangnya. Kita harus kembalikan telurnya ke induknya secepat mungkin. Tapi aku tidak lihat ada sarang di sekitar sini. Kirim lokasimu kepada kami, Kyle. Kami akan ke sana untuk membantu. Dan jagalah telurnya tetap hangat. Akan kulakukan, Ranger selesai. Ranger selesai. Ayo kita kembalikan telur burung emu ke sarangnya. Yang turun terakhir bau seperti telur busuk. Ranger Leo sudah siap. Wuhuu! Ranger kecil siap menyelamatkan. Platypus 1, nyalakan. Berangkat! Hai teman-teman, Hai Kyle, maaf kau harus menghentikan perburuan telur Paskahmu. Di mana telur burung emunya? ada di sini. Aman dan hangat. Itu telur burung emu. Aku merasa agak bosan menunggu kalian. Kebetulan ada cat yang tersisa. Aku pikir telurnya akan terlihat menarik. Bagaimana menurut kalian? Aku rasa yang lebih penting kita bawa telur burung itu ke sarangnya. Sepertinya Hero menemukan sesuatu. Apa yang mereka lakukan? Aku rasa mereka mencari sesuatu yang berwarna hijau. Jangan-jangan mereka mencari telur mereka. Aku akan mengambilnya, Katie. Hati-hati, Leo. Semoga itu telur mereka. Halo burung, apa kalian mencari ini? Tunggu dulu, kembalilah. Apa yang terjadi? Burung emu tidak mengenali telur mereka karena warnanya. Jangan buang-buang waktu lagi. Kita harus mengejar mereka. Jetpack diaktifkan. Aku tepat di belakangmu, Leo. Aku punya ide. Tentu saja, mereka pasti akan mengenali telur mereka. Pemikiran yang bagus, Leo. Wuhu, hari Paskah terbaik. Lihat burung emu, aku sudah hilangkan semua warnanya. Ini telurmu. Mereka bergerak terlalu cepat untuk melihat telurnya. Siapa yang bergerak terlalu cepat? Ranger Rocky. Kenapa kalian mengejar burung emu, Ranger kecil? Kami mencoba mengembalikan telur kepada mereka, tapi mereka malah lari. Mengejar mereka, itu bukanlah jalan keluar terbaik, Leo. Begini, burung emu memiliki kaki-kaki yang panjang dan kuat sehingga mereka bisa bepergian begitu jauh. Terkadang kecepatan mereka mencapai hingga 50 km per jam. Lalu dengan cara apa kita bisa menarik perhatian mereka? Burung emu itu hewan yang suka penasaran. Benda mengkilap itu pasti akan menarik perhatian mereka. Benda mengkilap? Apa kita punya benda mengkilap? Hei Kyle, aku rasa ATV-mu itu bisa dicuci dulu. Apa? Wow, aku tidak tahu kalau ATV ku bisa mengkilap seperti ini. Semoga saja ini cukup mengkilap untuk menarik perhatian burung emu.
Kenapa mereka belum datang juga? Kira-kira di mana burung-burung emu itu? Kalian harus bersabar, Ranger kecil. Aku rasa mereka ada di dekat sini. ATV-ku yang mengkilap berguna. Rencana yang bagus, Leo. Oh, dan mereka melihat telurnya. Ya, itu telur mereka. Kita berhasil. Kita sudah kembalikan telurnya pada mereka. Ibu emu pasti akan sangat senang mengerami telurnya dan menjaganya tetap hangat. Sebenarnya, Kyle, burung emu jantanlah yang mengerami telurnya. Oh, itu ayah yang hebat. Jadi, apa kira-kira aku bisa mendapatkan ATV-ku kembali? Aku senang kita berhasil mengembalikan telur itu pada burung emu. Dan untunglah Ranger Rocky bisa mengembalikan telur burung emu kembali ke sarangnya. Dan sekarang Kyle benar-benar merasa senang mendapatkan ATV-nya kembali. Ini hari yang tepat untuk berpiknik. Matahari bersinar dan burung-burung bernyanyi. Makanannya terlihat luar biasa. Hei, aku rasa isi roti lapisku bukan hanya daging dan keju. Untunglah aku melihatmu, semut kecil. Aku hampir saja memakanmu. Oh, itu semut hitam biasa, Leo. Mereka pasti tertarik dengan makanan yang kita letakkan di sini. Maaf, semut hitam. Tapi ini adalah roti lapisku. Kau harus cari makanan lain untukmu. Sekarang pergi ya. Cari makan sendiri. Hai Leo, Ada masalah apa, Kyle? aku butuh bantuanmu Leo. ATV-ku telah diambil alih oleh landak berduri. Mereka ada di mana-mana. Mereka ada di tuas, di tempat duduk, roda-roda. Mereka tidak mau pergi. Aku sama sekali tidak bisa naik ATV-ku. Landak, apa yang mereka lakukan di ATV-mu? Tidak ada. Mereka hanya diam di sana. Aku sudah coba angkat mereka, tapi mereka terlalu tajam. Ini, aku sudah memotret mereka. Hewan berduri itu bukan landak, tapi landak semut. Landak semut. Benar, landak semut juga dikenal sebagai pemakan semut berduri. Salah satu dari dua mamalia yang bertelur. Mamalia lainnya adalah platypus. Landak semut suka makan semut dan rayap. Mereka tidak punya gigi, jadi menggunakan lidah panjang dan lengket mereka untuk menghisap semut-semut itu. Jadi, hewan yang ada di ATV-nya Kyle adalah landak semut ya? Ayo pergi ke sana untuk membantu Kyle mendapatkan kembali ATV-nya dari landak semut itu. Aku akan bawa keranjang pikniknya. Aku tunggu di lantai bawah. Ranger Leo, semua siap. Ranger kecil, siap menyelamatkan. Platypus 1, dinyalakan. Kita berangkat. Aku akan berikan semua yang kalian inginkan, asal kalian turun dari ATV-ku. Aku mohon. Hai Kyle. Hai teman-teman, aku senang kalian datang. Apa kalian sudah tahu apa yang harus aku lakukan dengan landak Ini itu? bukan landak, Kyle, tapi mereka adalah landak semut. Landak semut. Ya, kalau begitu, permisi landak semut. Maukah kalian turun dari ATV-ku? Oh, ya ampun, ada lagi. Oh, rasanya aku seperti tidak ada. Ada apa, Hero? Wow, apa itu landak semut atau bola? Apapun itu, aku tidak mau menyentuhnya. Di sini tertulis kalau landak semut ketakutan, dia akan menggelungkan diri menjadi bola untuk melindungi dirinya dengan duri-durinya. Kau mau mengajak landak semut bermain, Hero? Aku tahu niatmu baik, tapi sebaiknya kau jaga jarak dari mereka. Duri mereka itu bisa menyakitimu. Aku tidak bisa menyentuh mereka. Mereka tidak mau pergi. Aku tidak akan bisa menggunakan ATV-ku lagi. Bagaimana aku bepergian? Ada bentuk transportasi lainnya, Kyle. Bagaimana kalau sepasang sepatu roda? Tidak, bukan begitu caraku bepergian. Skuter? Tidak mudah untuk menjelajahi daerah hutan.
Itu ide bagus, Hiro. Tapi aku rasa itu tidak akan berhasil juga. Aku tahu cara bagus untuk mencapai tempat dengan cepat. Hanya yang satu itu. Sepatumu? Tepatnya kakiku. Aku bisa berlari sangat cepat. Coba lihat. Wuhu! Aku bisa berlari seperti angin. Angin. Aku harus kembali mendapatkan ATV-ku. Apa kalian lihat itu? Kotak bekalku baru saja bergerak. Aku rasa ada yang terjebak di dalamnya. Ya, kalau begitu ayo kita lihat. Tapi bagaimana cara kita membuka kotaknya? Kita tidak bisa terlalu dekat dengan landak semut. Mereka akan menyakiti kita. Aha, aku punya ide. Jetpack diaktifkan. Aku akan gunakan pencengkeramku saja. Ide yang bagus, Leo. Oh, ternyata ada landak semut di dalam. Apa camilanku aman? Aku rasa tidak ada sisanya. Jangan-jangan camilanku juga habis. Lihat, landak semut lain bergerak ke arah kotak bekal. Ini aneh. Kenapa mereka semua mencoba untuk mendekati landak semut dalam kotak bekal? Karena dia adalah landak semut jantan. Ranger Rocky? Ada kereta landak semut. Kereta? Saat musim berkembang biak, landak semut jantan akan mengikuti landak semut betina. Mereka akan membentuk kereta landak semut. Saat si betina siap untuk punya anak, yang jantan akan menggali parit berbentuk lingkaran di tanah dan saling mencoba mendorong yang lain keluar dari parit, lalu pemenangnya akan mendapatkan yang betina. Nah, yang mencoba mendekati landak semut itu, dia pasti landak semut betina. Jadi, landak semut lainnya akan mengikuti si betina kemanapun dia pergi. Benar sekali, Katie. Aku tahu. Kalau kita ingin mengambil kembali ATV-nya Kyle dari semua landak semut itu, kita harus cari cara untuk memancing landak semut turun dari ATV. Lalu yang lainnya pasti akan mengikuti. Mungkin dia lapar. Kita menemukan dia di kotak bekalku dan semua makananku habis. Makanan? Itu dia. Kita harus melakukan piknik. Karena landak semut suka piknik. Bukan, Kyle. Tapi landak semut suka makan semut. Dan semut dipancing dengan makanan piknik. Ide yang bagus, Leo. Baiklah, kita tunggu apa lagi? Ayo kita berpiknik. Lihat, kita berhasil. Semut-semut sedang menuju ke sini. Landak semut jantan telah melihat semut-semut itu. Dia juga bergerak. Ada kereta landak semut. Selamat jalan landak semut. Ya, kita berhasil. Aku mendapatkan ATV-ku kembali dan bisa piknik. Ternyata ini hari terbaikku. Aku senang kita berhasil membantu Kyle mendapatkan ATV-nya kembali dari para landak semut itu. Dan semua itu berkat piknik kita. Ada apa, Hero? Semut-semut mencoba mengambil makanannya. Maaf ya, Hero. Tidak ada kereta landak semut yang membantumu kali ini. Kerja yang bagus, Ranger kecil. Kalian memang penjaga alam yang luar biasa. Hah? Terdengar salah? Jangan lagi. Oh, bayi berang-berang. Oh, lucunya. Kau sendirian? Lihat itu, burung dapat cacing di pagi hari. Aku mau lihat, Leo. Silahkan, Katie. Mereka memberi makan anaknya. Tampaknya Hiro juga mau makanan mereka. Kurasa kau tidak suka cacing, Hiro. Oh, hai Ranger Cilik Zari. Hai, Leo. Lihat yang kutemukan. Bayi berang-berang. Oh, tapi dia sendirian. Sungguh? Ayo
Ayo kita cari tahu berang-berang jenis apa itu. Zari, kau menemukan berang-berang bulu halus. Berang-berang bulu halus punya kaki berselaput dan pandai berenang. Mereka bisa menahan napas selama 8 menit. Jadi mereka bisa berburu di bawah air. 8 menit menahan napas di air. Andai aku bisa. Iya, aku ingin berenang dengan berang-berang bulu halus. Mereka sangat senang bergaul dan bermain. Dan mereka hidup bersama keluarga. Mereka bersama keluarga, tapi bayi berang-berang ini sendirian. Oh tidak, dia pasti tersesat. Kita harus pulangkan dia. Jangan cemas, Zari. Kami akan ke sana. Ranger pamit. Ranger pamit. Ayo ke tempat Zari. Jangan takut, bayi berang-berang. Mana keluargamu? Aku tidak lihat. Hah? Oh tidak. Oh, tidak apa-apa. Berang-berang bisa berenang, kan? Dia akan baik-baik saja kalau di air. Mungkin tidak. Bayi berang-berang bulu halus bergantung pada ibunya untuk perlindungan. Ibu berang-berang harus menyusui dan mengajari anaknya berenang. Oh tidak. Bagaimana kalau dia belum bisa berenang? Jangan ambil risiko. Kita coba ambil dari sini. Tunggu, Zari. Jangan sentuh dengan tangan, karena ibunya tidak akan mengenalinya lagi nanti. Oh, tidak. Tampaknya dia belum bisa berenang. Aku tolong. Jangan cemas, aku saja. Ransel terbang. Ayo bayi berang-berang. Dapat. Hampir saja. Minumlah, bayi. Jadi, bagaimana kita menemukan keluarga berang-berang? Halo, Ranger Cilik. Ranger Rocky. Ada apa di tanganmu? Ini kandang kosong. Aku baru selesai menyelamatkan satwa. Kenapa ada bayi berang-berang? Dia tersesat, Ranger Rocky. Kita harus cari keluarganya. Ayo pulangkan bayi ini ke keluarganya. Ini salah satu lokasi yang memungkinkan. Ada berang-berang. Ya, berang-berang. Ke sana. Cepat semua. Ada apa, Hiro? Oh, lihat. Ada keluarga berang-berang lain di sana. Hah? Jadi bayi ini dari keluarga yang mana? Oh tidak, kenapa bertengkar? Ini perebutan wilayah. Berang-berang bulu halus sangat teritorial. Mereka bisa meninggalkan jejak berupa benda mirip jeli berbau yang menandai wilayah. Seiring populasi yang membesar, timbul kompetisi untuk makanan dan tempat tinggal. Kita harus hentikan. Kita tidak boleh mengganggu Ranger Cilik. Tidak aman dan bisa memperparah pertikaian. Lalu kita harus apa, Ranger Rocky? Kita harus tunggu keadaan jadi tenang dan coba cari keluarga bayi ini nanti. Ini lokasi lain tempat berang-berang bisa berada. Berang-berang, di sana. Oke, Ranger Cilik, kita lepas bayinya dulu. Tunggu dan pastikan keluarganya menemukan dia. Kurasa keluarga berang-berang tidak bisa mendengarnya. Mereka malah semakin jauh. Biar ku bantu. Coba lihat, Ranger Cilik. Itu ibu berang-berang. Oh, Dadah, bayi berang-berang. jadi besar dan kuat ya. Jangan tersesat lagi. Misi sukses. Syukurlah kita menemukan keluarga bayi berang-berang. Harusnya ada di sekitar sini. Apa kau yakin kau dengar anjing menggonggong di hutan, Ranger Kyle? 1.000.000% aku yakin, Leo. Anjing itu menggonggong sepanjang pagi. Aku manggil kalian ke sini karena aku mengkhawatirkan anjing itu. Nah, suaranya muncul lagi. Ya, menurut frekuensi gonggongannya, itu bukan anjing biasa. Itu adalah bloodhound.
Bloodhound, anjing itu tidak hidup di hutan. Mungkin dia tersesat. Sebaiknya kita cari dia dan kembalikan pada pemiliknya. Aku rasa Hero menemukan Bloodhound-nya. Ini aneh. Anjingnya tidak di sini. Kira-kira di mana dia? Seharusnya tidak sulit mencarinya. Bloodhound bertubuh besar. Hah? Itu terdengar seperti suara bor. Apa kita dekat dengan tempat konstruksi? Hah? Burung? Suaranya mirip sekali dengan suara bor. Wow, jadi burung itu yang mengeluarkan suara-suara itu. Aku ingin tahu itu jenis burung apa. Sepertinya burung ini adalah burung super lyrebird yang luar biasa. Burung ini adalah burung penyanyi Australia. Burung ini memiliki kemampuan luar biasa menirukan suara. Lyrebird jantan dewasa memiliki ekor indah berbentuk kipas bulu. Tapi butuh waktu 7 tahun untuk ekornya tumbuh sepenuhnya. Lyrebird ini tidak punya ekor. Tapi lyrebird jantan sering memamerkan diri. Mungkin dia adalah burung jantan muda. Hei, aku tahu suara itu. Itu suara kukabura. Ada lyrebird lainnya. Tapi coba lihat ekornya. Sudah jelas lyrebird yang ini lebih tua dari yang itu. Dan suaranya seperti burung kakak tua. Bukan, itu lyrebird lainnya. Apa ada suara yang tidak bisa ditiru lyrebird? Aku rasa tidak, Kyle. Wow, sekarang mereka menari dan bernyanyi. Bravo! Ah, aku rasa lyrebird yang lebih tua tidak suka dengan suara yang kau keluarkan. Ya, dia mengeluarkan suara yang berbeda dari lainnya. Dia bisa menirukan apa yang ada di sekitar dia. Ranger Ranger Rocky. Rocky. Apa maksudmu, Ranger Rocky? Burung lyrebird cenderung meniru suara yang mereka dengar dari lingkungan mereka. Di alam liar, burung lyrebird meniru suara hewan-hewan di hutan. Karena hanya itu yang mereka dengar selama hidup mereka, jadi mereka bisa meniru suaranya. Tapi burung lyrebird yang lebih muda hanya mengeluarkan suara yang bisa didengar di kota. Itu benar, Leo. Artinya tidak seperti burung lyrebird lainnya. Dia pasti telah menghabiskan kebanyakan waktunya di kota. Dia berbeda. Jangan sedih lyrebird. Aku juga tidak bisa bernyanyi. La 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 la. Kau dengar? Tapi itu bukan masalah. Aku tetap pria paling keren yang aku tahu. Menyanyi dan menari mungkin bukan masalah besar bagi kita, Kyle. Tapi itu adalah hal penting bagi burung lyrebird jantan. Begitulah cara mereka menemukan pasangannya. Bahkan burung lyrebird jantan sering berkumpul dan melatih nyanyian dan tarian mereka. Tapi burung lyrebird lain menghindarinya. Kalau dia tidak belajar menyanyi dan menari seperti yang lain, mungkin dia tidak bisa menemukan pasangannya. Kalau begitu, kita harus menyelesaikan masalah ini. Ayo ajari dia cara menari dan bernyanyi seperti burung lyrebird lainnya. Kita tidak bisa menari tanpa otot. Ayo, lakukan pemanasan. Sekarang baca not balok ini. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Mungkin kita harus melatih keseimbanganmu dulu. Oh, aku tidak mengerti kenapa kamu jatuh. Ayo, kita tarik nafas dan coba pose mudah ini. Itu dia. Ekor buat tantangan khusus untukmu. Sekarang burung lyrebird lain pasti akan iri padamu. Tunggu dulu. Ada apa? Oh, mereka sedang menari di depan lyrebird betina. Jangan menyerah, kau akan hebat nanti. Bahkan lebih baik dari mereka. Lagi pula, dengan banyak berlatih kau akan sempurna. Kami percaya kepadamu.
Kita berhasil. Aku rasa dia siap untuk penampilan perdananya. Tapi bagaimana cara kita menunjukkannya pada Lyrebird lainnya? Aku punya rencana. Para hadirin yang terhormat, nona-nona dan tuan-tuan, hewan-hewan di hutan ini, tepuk tangan kalian. Cakar kalian dengan meriah dan sambutlah Lyrebird. Ya, dia melakukannya. Dia menari dengan sempurna. Dan sebentar lagi adalah nyanyiannya. Aku tak bisa melihatnya. Jangan, tunggu, jangan pergi. Kau harus coba lagi. Aduh, itu kedengarannya seperti dingo. Iya benar dingo. Dia berhasil. Apa semua baik-baik saja? Tentu saja. Berkat Lyrebird-nya. Sekarang sepertinya hewan lain terkesan dengan dia. Mereka menari dan bernyanyi bersama-sama. Aku rasa menjadi berbeda itu bukanlah hal buruk. Yang harus kita lakukan adalah menjadi diri kita sendiri. Aku suka akhir yang bahagia. Kalian juga kan? Burung-burung Lyrebird itu luar biasa. Aku tidak menyangka mereka bisa menirukan suara. Wow, mereka cantik sekali. Ini adalah gerbera, jenis bunga daisy. Ini akan membantu mencerahkan taman kalian. Terima kasih sudah membawa bunganya, Ranger Rocky. Sama-sama, Leo. Baiklah, sekarang aku permisi dulu. Sampai jumpa lagi, Ranger kecil. Sampai jumpa, Ranger Rocky. Ini akan jadi tempat yang bagus untuk menanam bunga gerberanya. Hai Leo, aku sedang berada di Australia Selatan sekarang. Kalian pasti tidak percaya yang kutemukan. Ada liang besar dengan jejak misterius di depan lubangnya. Coba tebak, ada batu berbentuk kubus yang ditumpuk di luar. Dan aromanya tidak sedap. Aku ingin tahu hewan apa yang hidup di dalamnya. Aku sudah kirim foto batu berbentuk kotak yang bau itu. Sepertinya batu itu sebenarnya bukan batu, tapi itu kotoran hewan. Dan hewan itu adalah wombat. Wombat adalah satu-satunya hewan yang mengeluarkan kotoran yang berbentuk kotak. Wombat juga merupakan salah satu mamalia penggali terbesar di dunia. Jadi Kyle menemukan liang wombat. Halo, ada orang di dalam. Apa batu berbentuk kotak ini milikmu? Halo? Wah, gawat. Aku terjebak. Hai Leo, sini aku lagi. Hai Kyle, kau tidak terdengar jelas. Apa semua baik-baik saja? Ya, aku sudah menunggu di luar liang. Lalu aku jatuh ke dalamnya. Tanpa disengaja, jalan yang aku masuki itu runtuh. Ya ampun. Kau baik-baik saja, Kyle? Aku baik, hanya agak gelap di sini. Tapi aku bawa makanan ringan, jadi tidak ada masalah. Bagus. Aku dan Katie akan segera ke sana untuk mengeluarkanmu. Ranger selesai. Ayo kita pergi ke daerah selatan Australia untuk menyelamatkan Ranger Kyle. Aku tunggu di lantai bawah. Ranger Leo siap. Wuhuu. Ranger kecil siap menyelamatkan. Latipu 1 diaktifkan. Kita berangkat. Apa kau menemukan informasi lain, Katie? Tertulis di sini, wombat biasanya ditemukan di hutan beriklim sedang, hutan atau padang rumput. Kita sedang melewati padang rumput sekarang. Ada kumpulan liang di bawah sana.
Mungkin Kyle ada di salah satunya. Hanya satu cara untuk mengetahuinya. Wow, liang-liangnya banyak sekali. Kyle, apa kau di dalam? Kyle! Hero, kau mau kemana? Kembalilah! Hero, kau bisa dengar kami? Ada kelinci! Ternyata ada banyak kelinci. Jangan, Hero! Liang yang ditemukan Kyle adalah milik Wombat, bukan milik kelinci. Kita tidak akan menemukannya di sini. Aku akan mencoba mencari posisinya di tabletku. Ya ampun, Kyle tidak membawa alat lokatornya. Aku tidak bisa menemukannya. Kyle, apa kau bisa dengar aku? Ini, coba pakai penguat sinyalnya. Ini berfungsi. Terima kasih, Katie. Hai, Kyle. Bagaimana keadaanmu? Aku baik, Leo. Aku hanya merasa agak bosan. Kami tidak bisa menemukan posisimu sekarang. Kau ingat di mana liangnya? Aku berada di hutan di pinggiran padang rumput saat aku melihat kotoran berbentuk kubus di batang pohon di samping liangnya. Lihat, Leo. Ada hutan di depan. Kami semakin dekat, Kyle. Ranger selesai. Ayo. Wah, saat dalam masalah, makan coklat dulu. Aku menemukan liang lain. Bagus sekali, Hero. Liangnya besar sekali. Aku ingin tahu hewan apa yang tinggal di dalamnya. Halo, Ranger kecil. Ranger Oki. Apa yang kau lakukan di sini? Aku di sini sedang melatih kemampuan menggali liangku dengan cakar ini. Kalian sedang apa di sini? Ranger Kyle terjebak dalam liang setelah menemukan kotoran hewan berbentuk kubus. Tapi kami kesulitan menemukan dia. Kotoran berbentuk kubus? Aku yakin sekali itu pasti dari Wombat. Wombat meninggalkan kotoran berbentuk kubus di luar liang untuk menandai di mana mereka tinggal dan agar hewan lain menjauh. Saat terkejut, mereka masuk ke liangnya lagi. Kyle, semua baik-baik saja? Sayangnya tidak. Aku kehabisan coklat. Apa kalian belum sampai? Hei, suara apa itu? Hah? Ada anak wombat. Lihat ini, aku dapat teman baru. Oh, dia manis sekali. Aku senang kau dapat teman, Kyle. Bertahanlah, kami akan mengeluarkanmu. Ranger selesai. Tidak boleh buang-buang waktu. Ayo kita berpencar untuk mencarinya. Ranger Rocky, apa kau bisa mencari di bagian hutan itu? Kami akan periksa sisi lainnya. Itu ide yang bagus, Leo. Semoga berhasil, Ranger kecil. Leo, ada wombat. Jangan-jangan liang tempat Kyle terjebak milik wombat itu. Ayo sekarang kita cari tahu. Itu dingo. Hero, cepat kembali. Tidak, Leo. Kita harus mengikuti wombatnya. Mungkin dia akan membawa kita ke liangnya dan Kyle. Aku yakin Hero akan baik-baik saja. Dia pasti bisa mengatasi dingo itu. Tapi kita harus menyelamatkan Kyle. Kau benar, Katie. Ayo pergi. Liang wombat. Tumpukan kotorannya sama persis. Topinya Kyle. Kita berada di liang yang benar. Hati-hati, Katie. Mungkin ada dingo. Ranger Rocky. Hero, kau tidak apa-apa? Halo, Ranger kecil. Aku lihat Hero mengejar-ngejar dingo. Semuanya baik-baik saja. Iya, kami baik. Apa ini liang tempat Kyle terjebak? Iya, tempatnya di sini. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Aku senang aku sudah melatih kemampuan menggali liangku. Ayo bantu mereka juga, Katie. Mereka datang. Apa kau lihat anak wombat? Teman-temanku datang untuk menyelamatkanku. Hero menemukan sesuatu. Celana. Terima kasih sudah mengeluarkan aku, teman-teman. Apa aku boleh minta celanaku kembali? Hero mencoba menarikku keluar, tapi yang ditarik malah celanaku. Senang bertemu denganmu hari ini, anak wombat. Terima kasih sudah mengizinkanku main di rumahmu. Dan terima kasih sudah mengeluarkan aku dari sana, teman-teman.
Andaikan aku bisa tawarkan coklat, tapi semua sudah habis. Aku senang kita berhasil mengeluarkan Kyle dari liang dengan selamat. Kerja yang bagus anak-anak. Kalian adalah penjaga alam yang luar biasa. Tidak boleh ada asap atau api di sebelah sini, Leo. Dimengerti, Peo? Bagaimana keadaan di sana, Katie? Apa ada tanda api belum dipadamkan? Di depan aman. Suara apa itu? Kedengarannya seperti hewan dalam kesulitan. Tapi dia ada di mana? Hero, kau mau kemana? Apa kau melihatnya? Tunggu kami. Tikus Belanda raksasa. Dia terikat. Bertahanlah, kami akan melepaskanmu dalam waktu singkat. Sabar ya, tinggal sedikit lagi. Sekarang kau bebas. Tikus Belanda raksasa yang ramah. Dia memang ramah, tapi hewan apa ini sebenarnya? Baiklah, ayo kita cari tahu. Oh, itu kapibara. Kapibara adalah hewan pengerat terbesar di dunia. Mereka amat dekat hubungannya dengan tikus Belanda. Kapibara adalah hewan sosial dan dia sering terlihat bersama dengan hewan-hewan lainnya. Tidak heran kalau dia ramah sekali. Mereka juga hewan amfibi. Artinya, mereka itu hewan yang hidup di darat dan air. Mereka lebih sering berada di dekat sungai atau danau. Oh, jadi kau adalah kapibara. Aku belum pernah melihatnya. Wah, manisnya. Baiklah, sebaiknya kita kembali patroli ke hutan untuk mencari sumber api. Sampai jumpa, kapibara. Dah, teman. Sampai jumpa lagi. Oh, halo lagi. Aku rasa dia menyukaimu, Peo. Benarkah? Oh. Apa dia boleh ikut bersama kita? Aku mohon sekali. Tentu saja, Peo. Kita bisa mengantarnya ke sungai dalam perjalanan. Hore! Baiklah, ayo pergi, Ranger. Ini tempat yang bagus untuk menurunkan sahabat berbulu kita. Ya, dia akan merasa betah di sini. Ayo sobat, waktunya untuk berenang. Dia tidak mau pergi. Kita tinggal beri dia alasan untuk... Aku tahu, aku punya ini. Ayo sobat, cepat ambil bolanya. Hero! Ranger Rocky! Halo, Ranger kecil. Apa yang kau lakukan di sungai, Ranger Rocky? Oh, aku sedang memindahkan benang pancing. Hewan-hewan lain bisa terluka kalau sampai terjerat benang pancing ini. Itulah yang terjadi pada kapibaranya. Kapibara. Oh, halo kapibara. Kapibara itu perenang yang sangat kuat. Jari-jari kaki mereka sebagian berselaput untuk mengayuh. Mata, hidung, dan telinga mereka yang kecil terletak tinggi di atas kepalanya. Jadi dengan mudah wajah mereka di atas air. Ini membantu kapibara tetap waspada. Mereka juga binatang yang sangat ramah. Ada asap. Aduh, kebakaran hutan. Ya ampun. Semuanya tetap tenang ya. Aku akan padamkan apinya. Bertahanlah, Ranger kecil. Hati-hati Ranger Rocky. Kita harus bawa hewan-hewan menyeberangi sungai ke tempat aman. Ayo kita masukkan semua ke Pratipu 1. Rencana yang bagus. Ide bagus. Hah? Di mana kapibaranya? Oh, dia di sana. Asapnya semakin banyak sekarang. Sebaiknya kita segera bergerak. Ayo masukkan semuanya. Teman-teman, bawa hewan-hewannya. Ayo masuk. Jangan berlarian. Semua sudah masuk? Oh, kami akan menjemputmu lagi nanti, aku janji. Ranger kecil, siap menyelamatkan. Pratipu 1 diaktifkan. Sekarang kita pergi. Teman-teman, lihat. Kapibaranya menolong Luar kita. biasa.
Terima kasih, sobat. Ya ampun, lebih cepat, Leo. Asapnya hampir mencapai sungai. Baiklah, pegangan yang erat. Kita sudah sampai. Keluarkan semua hewan-hewannya. Kita harus kembali menjemput yang lainnya. Baik. Aku akan mengurus sarangnya. Jetpack diaktifkan. Ayo masuk semuanya. Ayo bawa sisa hewan-hewan lainnya. Baik. Dimengerti. Oh, apa kau kesini untuk membantu kami? Teman-teman, ada sesuatu di sungai. Apa itu? Itu kelihatan seperti ular. Ya ampun, dia terjebak benang pancing. Hero, ayo gunakan pencengkeram kita untuk melepaskan benang pancingnya. Kathy, pegang kemudinya. Baik. Jetpack diaktifkan. Hampir selesai, tapi tersangkut. Lihat, kapibaranya datang untuk membantu. Hah? Tapi bukankah seharusnya kapibara takut dengan ular? Dia menggigit benang pancingnya. Yeay! Selamat jalan, ular. Terima kasih, sobat. Kau menyelamatkan ularnya. Bertahanlah, kita hampir tiba. Teman-teman, aku tidak lihat kapibaranya. Apa menurut kalian dia dalam masalah? Teman-teman, lihat itu. Ya ampun, ularnya. Tidak. Dia memakan teman kita. Aku tidak sanggup melihatnya. Tidak apa-apa, Peo. Lihat. Sepertinya kapibara telah dapat teman baru. Kita berhasil. Kalian pergilah. Sampai jumpa. Larilah kura-kura kecil. Ayo lari. Lebih cepat. Teman-teman, lihat. Asapnya hampir hilang. Ranger Rocky pasti sudah memadamkan apinya. Oh, Ranger Rocky, kau tidak apa-apa? Ya, aku tidak apa-apa, Leo. Semuanya sudah aku atasi. Apinya juga sudah padam. Yeay! Kita berhasil. bagus Ranger Rocky. Misi selesai. Aku senang kita berhasil membawa semua hewan-hewan menjauhi kebakaran hutan dan membawa mereka dengan selamat menyeberangi sungai. Hero, duduk. Anjing pintar. Sekarang berguling. Hei, kau mau kemana, Hero? Aku kira kita sedang berlatih trikmu. Hero? Hah? Kenapa Hero mengubur makanannya? Mungkin dia menyimpannya untuk nanti. Oh, hai Ranger kecil Kai. Bagaimana kabarmu? Hai Leo, tidak terlalu baik. Kapsul pengumpul aromaku telah dicuri. Dicuri? Ya, aku baru mengoleksi aroma berharga hewan yang sangat langka. Aku belum menyimpannya di basis dataku dan sekarang kapsulnya hilang. Aku tidak akan pernah bisa mengumpulkan aroma lagi. Tidak akan bisa. Aku turut sedih mendengarnya, Kai. Kau tahu siapa yang mencuri kapsul pengumpul aromamu? Aku memotret pencurinya sebelum dia kabur. Akan kukirim padamu. Aku rasa itu tupai. Aku rasa itu bukan tupai, Kai. Kalian harus datang ke sini dan membantuku mencari kapsulku. Jangan khawatir, Kai. Kita akan mencari tahu siapa yang mencurinya dan mendapatkannya kembali. Kirim lokasimu pada kami ya. Kami segera ke sana. Terima kasih banyak Leo. Ranger selesai. Ranger selesai. Sepertinya hewan yang mencuri kapsul Kai bukanlah tupai biasa, tapi tupai Siberia. Tupai Siberia katamu? Benar, tupai Siberia adalah satu-satunya tupai yang hidup di Asia. Mereka biasanya memiliki ciri 5 garis warna gelap, sama seperti yang ada di foto Kai. Tupai Siberia makan biji-bijian, kacang-kacangan, dan buah-buahan seperti buah beri. Kacang-kacangan, biji-bijian, dan juga beri.
Semua jenis benda yang berbentuk bulat dan kecil, seperti kapsulnya Kai. Apa menurutmu tupai Siberia itu menganggap kapsulnya Kai makanan? Mungkin kau benar, Leo. Sepertinya si tupai tidak sengaja mencuri. Tapi kita tetap harus membantu Kai mendapatkan kapsulnya kembali. Ayo kita cari tupai Siberia itu dan mengembalikan kapsulnya kepada Kai. Jangan biarkan aku menunggu. Ranger Leo sudah siap. Wuhuu! Ranger kecil siap menyelamatkan. Plat tipu 1 diaktifkan. Mari pergi. Hai, Kai. Hai teman-teman, aku senang sekali kalian di sini untuk membantuku. Aku tidak sabar lagi untuk mendapatkan kapsulku. Bukan tupai yang mengambil kapsulmu, tapi tupai Siberia. Tupai Siberia? Bagaimana cara kita menemukannya? Ya, dia suka makan kacang-kacangan dan biji-bijian. Kita bisa buat jejak untuk memancingnya keluar. Ide bagus, Katy. Ayo kita kumpulkan kacang-kacangnya. Tidak perlu melakukannya, Leo. Hah? Kenapa mengotori tanganmu dengan mengumpulkan kacang-kacang kalau kau bisa mengumpulkan bom aromaku yang luar biasa? Satu bom aroma kacang akan segera siap. Tupai Siberia pasti sangat menyukai ini. Wow, aromanya seperti kacang. Bom aromanya Kai memang benar-benar efektif ya. Mungkin agak terlalu efektif. Ternyata banyak sekali yang datang. Apa ada tupai Siberia di antara mereka? Aku rasa tidak, Kai. Mereka tidak punya 5 garis hitam di punggungnya. Terima kasih, Hero. Apa yang harus kita lakukan sekarang, teman-teman? Tupai-tupai itu tidak akan jatuh dari langit begitu saja. Aduh! Lihat itu. Apakah itu tupai Siberia yang sedang kita cari? Aku tidak lihat dia pegang kapsul, Kai. Mungkin dia menyembunyikannya di satu tempat. Biar aku periksa. Lihat, itu kapsulku. Ada dalam mulutnya. Di dalam mulutnya. Sepertinya kita benar, Katy. Tupai Siberia pasti menganggap kapsul itu makanannya. Kita harus memancingnya turun dari pohon tanpa membuatnya takut. Ayo gunakan ide Katy dan membuat jejak umpan makanan untuk memancingnya. Tidak ada bom aroma lagi. Aku tidak mau ada tupai hinggap di tubuhku. Itu sisa terakhir yang kupegang. Semoga ini berhasil. Ya, kita berhasil. Ayo mendekatlah, tupai, mendekatlah. Tupainya tidak makan makanannya. Dia memasukkan makanannya ke dalam mulutnya. Wah, pipinya jadi membesar. Aku ingin tahu apa itu normal. Pipinya akan meledak. Hah? Popcorn? Ups, maaf, Ranger kecil. Ranger Ranger Rocky? Rocky. Tenang saja, Kai. Tupainya tidak akan meledak. Seperti tupai lainnya, tupai Siberia membawa makanan dalam kantung pipi mereka. Dan pipi mereka bisa mengembang 3 kali lebih besar dari kepala mereka. Wow. Lalu mereka membawa makanan ke liang mereka di mana mereka akan menyimpannya agar bisa memakannya nanti. Apa kalian mau popcorn tanpa mentega dan garam? Tentu Ranger Rocky. Terima kasih. Sampai jumpa, Ranger kecil. Selamat tinggal, Ranger Rocky. Tupainya datang. Hero, Ya ampun, dia pergi. Jetpack diaktifkan. Hover boots, aktifkan. Dia di sini. Aku hanya ingin kapsulku kembali. Kami akan menangkapmu, tupai. Aha! Di mana dia? hei, kembalilah tupai. Lihat, dia masuk ke dalam liangnya. Aku akan lihat apa yang dia lakukan di liangnya. Apa yang kau lihat, Kai? Aku lihat lorong. Tunggu,
Itu dia tupainya. Dia mengeluarkan kapsulku dari pipinya. Aku rasa aku bisa meraihnya dengan pencengkramku. Semut! Batalkan! Batalkan! Ada apa, Kai? Aku harus cukup dekat untuk mencapai bagian dalam liang dengan pencengkramku. Tapi ada semut di sana. Aku tidak suka semut. Tidak apa-apa, Kai. Aku akan membantumu. Terima kasih. Aku akan mengarahkanmu dengan Google-ku. Wow, ini keren. Tinggal tekan tombol ini untuk mengaktifkan pencengkraman. Tekan tombol ini. Ayo kita bidik liangnya. Dapat. Aku akan memandumu dengan Google-ku. Aha, agak ke kiri. Sekarang ke kanan. Lalu lurus saja dan cengkram. Kau berhasil, Leo. Terima kasih, teman-teman. Aku tidak bisa melakukannya tanpa bantuan kalian. Kapsul pengumpul aromaku kembali. Misi selesai. Aku senang kita berhasil membantu Kai mendapatkan kembali kapsulnya. Tekan subscribe dan klik tombol suka.